Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita materi pelajaran IPA ya. Nanti materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ya. Jadi lanjutan dari materi kita yang kemarin masih tentang individu dan sel ya. Jadi kalau kemarin kan tentang sel. Nah ini nanti lanjutan dari sel yaitu akan membentuk individu. Nah individu itu nanti hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Ya. Sebelum saya mulai hari ini siapa yang tidak masuk? Marsha, satu saja ya. Kemudian jadi interaksi ya, yang kita pelajari interaksi makhluk hidup. Sudah, kalau sudah kita lihat untuk materi interaksi ini, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Coba diperhatikan. Materi interaksi dengan lingkungan ini nanti KD yang akan kita pelajari. Ya, KD yang akan kita pelajari itu tentang menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kemudian indikator nanti akan kita capai adalah kalian bisa menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Tujuan dari indikator tadi supaya kalian dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Oke. Kalau sudah silakan dibuka buku LKS-nya halaman 80. Atau di buku paket juga bisa. Ya, jadi di LKS 80, halaman 80 itu sudah ada materinya. Mungkin kalian sudah pelajari ya di rumah. Tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Sudah ketemu? Sudah nggih? Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang pola interaksi. Jadi mungkin kalau kalian sudah baca di buku paketmu, yaitu tentang interaksi makhluk hidup, di awal dari materi itu ada tulisan tentang lingkungan. Jadi di awal materi itu ada tulisan tentang lingkungan. Tahu artinya lingkungan? Tahu enggak lingkungan? Di buku paket ada. Di buku paket ada di judul, kemudian di bagian bawah halaman 29 kalau tidak salah. Di halaman 29. Nah, silakan dibuka, dibaca. Artinya lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari makhluk hidup. Sudah ketemu apa belum? 29 sudah? Sudah ketemu ya? Jadi maksud dari lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari makhluk hidup. Ya, itu yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri nanti berinteraksi dengan makhluk hidup lain sehingga disebut sebagai ekosistem. Ya. Disebut sebagai ekosistem. Kita lihat yang pertama yaitu nanti jadi di sini nanti sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya tentang interaksi, yang perlu kalian tahu adalah tentang lingkungan yang pertama, kemudian tentang ekosistem, ya. Kemudian yang kedua tentang komponen-komponen ekosistem. Kemudian setelah komponen-komponen dalam ekosistem, bagian dari komponen ekosistem itu terdiri dari apa saja? Kemudian contohnya apa saja dalam komponen-komponen ekosistem tersebut. Paham ya? Nah, yang pertama ini nanti yang kita pelajari setelah kalian tahu tentang arti lingkungan. Apa tadi arti lingkungan? Masih ingat? Yaitu segala sesuatu di luar dari makhluk hidup. Kemudian setelah kalian tahu tentang lingkungan, kalian perlu tahu tentang ekosistem. Kalau lingkungan kita sudah tahu, kita harus tahu tentang ekosistem. Karena hubungan dari lingkungan itu adalah ekosistem.
Oke. Sebelum saya lanjut, yang dimaksud dengan ekosistem itu apa? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan ekosistem? Belum tahu? Belum dibaca bukunya? Ya. Jadi ekosistem adalah, bisa dibaca di buku kamu di halaman 80 bawah. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Atau dengan kalimat lain, ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Sebelum kita lanjut ke komponen-komponen biotik dan abiotik, kita perlu tahu dulu bahwa yang nanti akan kita pelajari di dalam ekosistem itu ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem itu sendiri, dan ada biosfer. Mungkin kalian bingung ya Cah ya? Jadi ben ora bingung piye? Ben ora bingung bukune diwaca sik. Ya, ben arahnya nanti kita kemana kalian tahu. Nah, di dalam ekosistem itu sendiri nanti ada yang namanya satuan-satuan ekosistem. Jadi ada satuan-satuan ekosistem. Hubungannya apa toh dengan lingkungan? Ada yang tahu tadi? Hubungannya apa? Ekosistem dengan lingkungan. Tadi kan kita sudah bicara tentang lingkungan itu apa. Kita sudah bicara tentang ekosistem itu apa. Berarti kan ada hubungan yang erat ya, Cah ya. Kalau lingkungan kan segala sesuatu di luar dari makhluk hidup. Ya kan? Kalau ekosistem, hubungan antara atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Antara makhluk hidup dan lingkungan. Jadi lingkungannya dimasukkan di dalam ekosistem. Jadi kalau kita hubungkan, apa hubungannya ekosistem dengan lingkungan? Ya jelas ada hubungannya. Karena kalau misalkan ada ekosistem tanpa ada lingkungan, maka tidak akan terbentuk. Dan sebaliknya, kalau misalkan ada lingkungan tapi tidak ada makhluk hidupnya, maka ekosistemnya pun tidak akan terbentuk. Maka hubungan yang sangat erat antara ekosistem dan lingkungan ini sangat sangat erat sekali. Jadi ekosistem nanti akan ada kalau ada lingkungannya. Jadi di dalam ekosistem itu ada komponen makhluk hidupnya, ada komponen lingkungannya. Jadi ini hubungannya sangat erat sekali. Kemudian setelah kita tahu antara lingkungan dan ekosistem atau hubungan antara ekosistem dan lingkungan, maka yang perlu kita tahu adalah komponen-komponen di dalam ekosistem itu sendiri. Apa saja komponen-komponen di dalam ekosistem itu? Tadi yang pertama ada komponen biotik atau makhluk hidup. Yang kedua adalah komponen abiotik atau lingkungan. Paham sampai sini? Paham ya? Nah sekarang komponen biotik. Komponen biotik atau dikatakan sebagai komponen makhluk hidup. Komponen biotik atau makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya 1, ada individu. 2, ada populasi. 3, ada komunitas. Dan keempat, terbentuknya ekosistem. Itu komponen biotik. Yang selanjutnya nanti ada komponen abiotik atau lingkungan. Kalau di buku kamu di LKS itu ada komponen yang abiotik atau lingkungan. Contohnya ada udara, ada curah hujan, ada kelembaban, kemudian ada tanah, ada air, cahaya matahari, kemudian ada suhu dan lain sebagainya. Jadi lingkungan yang mendukung makhluk hidup itu bisa hidup, itu namanya faktor abiotik. Kemudian karena tadi kita sudah bicara tentang komponen biotik dan kita sudah bicara tentang komponen abiotik yang ada di dalam ekosistem, maka kita gabung sekarang. Jadi komponen-komponen biotik itu nanti akan membentuk satuan-satuan dalam ekosistem. Yang pertama adalah apa tadi? Individu. Nah, silakan dibuka. Apa artinya individu? Individu yaitu suatu makhluk hidup tunggal, diri sendiri atau berdiri
diri atau satu organisme. Contohnya apa, Cah? Contoh individu. 1 ekor ular, 1 ekor nyamuk, 1 pohon rambutan, 1 pohon rumput, ya, 1 pohon, 1 pohon, 1 pohon. Atau seorang, siapa kene? Dia, seorang, siapa itu? Kasih misalkan dan sebagainya, ya. Itu contohnya. Itu satu individu. Kemudian individu, selain individu di dalam satuan-satuan ekosistem nanti terbentuk populasi. Ada yang tahu artinya populasi? Ya, sekumpulan. Iya, populasi itu sekumpulan atau sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Yaitu populasi. Jadi organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama, menghasilkan keturunan yang fertil, serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi, sehingga jumlah suatu populasi bisa selalu berubah. Selanjutnya, komunitas. Oke, komunitas. Komunitas, lanjut. Oke. Komunitas itu apa? Komunitas adalah seluruh populasi, betul, yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya apa? Komunitas itu yaitu komunitas kebun, komunitas sawah, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Banyak contohnya. Kemudian selain komunitas, yang selanjutnya yaitu ekosistem. Tadi apa? Masih ingat ya ekosistem, ya? Ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup atau dengan lingkungan. Contohnya ekosistem apa? Ada ekosistem waduk, mau podo kayak komunitas. Ekosistem sawah, ekosistem sungai, nggih. Kalau buatan berarti ekosistem waduk, sawah. Kalau asli atau alami, ekosistem sungai, ekosistem laut, itu yang alami. Terus selanjutnya, satuan-satuan ekosistem yang lain yang membentuk selain ekosistem lebih tinggi lagi, yaitu membentuk biosfer. Ada yang tahu biosfer artinya apa? LKS ada. Merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Kumpulan ekosistem yang ada di bumi. Jadi biosfer itu merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup, ya, yang ada di dunia ini. Itu biosfer. Terus selanjutnya komponen abiotik. Contoh komponen abiotik tadi apa? Ada komponen air, ada udara, ada tanah, ada matahari, kelembaban, suhu, dan banyak lagi. Nah, sekarang kalau tadi komponen biotik, ya, didasarkan pada asalnya. Kalau komponen biotik berdasarkan makanannya. Komponen biotik berdasarkan makanan. Apa contohnya? Di sini ada beberapa, ya. Berdasarkan makanan, komponen biotik dibagi menjadi beberapa. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai atau dekomposer. Tahu nggih masing-masing artinya, ya? Produsen artinya apa? Produsen dari kata produksi yang berarti menghasilkan. Siapa itu?
semua tumbuhan hijau. Contohnya apa? Tumbuhan hijau. Kalau di belakang sekolah kita, itu contohnya ada pohon sengon, ada pohon jambu, ada pohon mangga, nggih. Pohon Aceh kalau di rumah, ada pohon apa iki? Pisang yang biasa nek matang digoreng ya, Cah ya. Banyak lagi. Itu contoh produsen karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Pertanyaan saya, kenapa tumbuhan-tumbuhan hijau itu bisa menghasilkan makanan sendiri? Karena apa, Cah? Iya, dia berfotosintesis, betul. Dia mampu berfotosintesis. Fotosintesis itu apa atau sebenarnya? Proses memasak makanan sendiri dengan bantuan energi matahari karena di dalamnya ada klorofil. Karena klorofil itu mempunyai kemampuan untuk mengikat sinar matahari di dalam daun sehingga pada saat dia mengikat CO2 kemudian dimasak di dalam daun kemudian nanti akan menghasilkan zat makanan yang akan diedarkan ke dalam tubuh tumbuhan tersebut, okay? Diedarkan ke daun, diedarkan ke batang, diedarkan ke akar, yang sisanya nanti akan disimpan dalam bentuk buah. Yang kedua, konsumen. Siapakah konsumen itu? Pemakai, betul. Contohnya, konsumen dibagi menjadi beberapa ya, Cah ya. Ada konsumen 1, konsumen 2, ada konsumen 3. Siapa konsumen-konsumen itu? Ada herbivore, ada karnivore, ada omnivore. Bedanya apa yo masing-masing tadi kok pur-pur kabeh? Berdasarkan makanan, betul. Kalau herbivore itu berarti makhluk hidup yang atau hewan yang memakan langsung produsen atau tumbuhan. Okay. Kalau karnivore yaitu hewan yang memakan daging. Kalau omnivore, hewan yang memakan kedua-duanya. Bisa tumbuhan, bisa daging, betul. Kemudian yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Ayo, apa artinya? Dekomposer adalah makhluk hidup yang mempunyai kemampuan untuk menguraikan makhluk hidup yang sudah mati sehingga terbentuk lingkungan yang baru. Lingkungan yang baru itu apa? Yaitu tanah, bisa menjadi tanah kembali. Contohnya apa? Contohnya batang, bangkai. Nek wis diuraikan oleh bakteri, iya, diuraikan oleh jamur, dia menjadi apa? Tanah. Jadi tanah meneh, Cah, ya. Tumbuhan juga sama, kalau sudah diuraikan nanti akan menjadi tanah kembali. Tapi syaratnya kudu diurai. Nek ora diurai, nek ora ana penguraiane ya ora iso. Siapakah pengurai itu? Siapakah dekomposer itu? Yaitu mikroba. Mikroba itu siapa? Makhluk hidup yang cilik-cilik atau jasad bening. Contohnya bakteri tadi, contohnya virus, contohnya jamur. Okay. Kemudian satu lagi, detritivore. Siapakah detritivore itu? Detritivore itu pemakan, jadi hewan pemakan serasah. Serasah itu sampah. Okay. Contohnya apa? Ada luwe, ada rayap, ada semut, ya. Itu juga sama. Fungsinya sama seperti dekomposer. Terus selanjutnya pola sekarang, pola interaksi. Kalau tadi contoh komponen-komponen biotik berdasarkan makanannya, kemudian komponen abiotik. Yang selanjutnya adalah pola interaksi. Okay. Pola interaksi di dalam makhluk hidup nanti ada netralisme. Kalau di buku kamu itu ada nanti pola-pola interaksi, yaitu di halaman paling belakang ya. Kemudian kalau pertama pola interaksi ada netral. Oke, artinya apa netral, Cah? Netral itu yang tidak saling memengaruhi. Jadi hubungan yang tidak saling memengaruhi meskipun organisme-organisme itu mempunyai habitat yang sama. Contohnya neutralisme siapa? Misalnya podo-podo mangan godhong.
yaitu capung karo sapi. Saling mengganggu ndak? Tidak, karena capung butuh sidik, kemudian sapi itu butuh banyak. Oke, contohnya itu. Contohnya lagi kambing. Oke, kambing karo kodok. Oke. Kambing dan kodok di suatu habitat lapangan rumput. Kambing makan rumput, kodok makan serangga. Ini juga tidak saling mengganggu. Terus lanjut lagi kompetisi. Kompetisi itu apa, Cah? Bersaing ya. Saling bersaing, memperebutkan makanan yang sama. Jadi artinya di sini kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya kompetisi apa? Contoh kompetisi. Di antaranya adalah mau sapi karo kambing. Kan kompetisi kan? Contohnya lagi adalah misalkan harimau sama anjing hutan. Itu juga melakukan kompetisi. Yang selanjutnya ada predasi. Predasi, tahu predasi? Predasi itu dari kata pemangsa. Jadi predasi itu merupakan interaksi antara pemangsa dan yang dimangsa. Oke. Jadi pemangsa itu predator, ya. Yang dimangsa namanya predasi. Contohnya apa, Cah? Pola interaksi predasi itu? Misalkan harimau memakan rusa. Harimau sebagai predator, rusanya sebagai predasi. Apalagi? Buaya karo apa? Ayam ya. Buaya itu sebagai predator, ayamnya sebagai predasi, betul. Kemudian selanjutnya ini ular karo tikus. Bisa enggak dikatakan predasi? Ular sama tikus. Bisa enggak? Siapa predatornya? Ular. Predasinya? Tikus, betul. Nah, sekarang lanjutnya parasitisme. Parasitisme. Pernah dengar istilah parasitisme? Masa orang tahu dah. Parasitisme yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapatkan untung, sing siji untung, yang satunya rugi. Contohnya apa? Parasitisme. Contoh parasitisme yaitu apa yo? Yang satu untung, yang satu rugi. Ayo sebutkan. Contohnya yaitu misalkan cacing pita dengan manusia. Cacing pita kuwi nyeroti sari makanannya yang ada di usus manusia. Manusia rugi kan? Nah, terus meneh kutu rambut karo kepala manusia. Kowe rugi ra nek diceloki kutu. Rugi nggih, karena darah kita diserot, gatel. Nah, itu contoh parasitisme. Jadi pihak yang diuntungkan adalah yang parasit, pihak yang dirugikan adalah inang, yaitu organisme yang ditinggali parasit. Contohnya lagi tali putri. Ngerti tali putri aja ya, seperti miminan itu ya. Jadi tali putri dengan luntas, wit luntas. Jadi kalau sudah ada tali putrinya, tumbuhan itu, jadi luntas ini wis ana wite tali putri sing kuning-kuning, maka tali putri itu akan mengambil semua sari makanan yang ada di luntas sampai habis, sampai mati. Jadi luntas iku suwe-suwe mati nek wis makanan sari makanannya kesedot oleh tali putri. Terus benalu. Pernah lihat benalu ya, Cah ya, di pohon mangga ya. Jadi benalu token arahnya apa, Cah? Kemplandingan, nggih, kemplandingan. Itu kalau di pohon manggane suwe-suwe kurus, nggih. Nek wis kurus nanti sulit untuk
berbuah. Jadi saya suwe saya kuru dan tidak mau berbuah. Ini contoh parasitisme. Kemudian lanjut lagi. Selain parasitisme, nanti ada pola interaksi yang lain. Ada komensalisme. Kalau komensalisme apa, Cah? Komensalisme. Komensalisme apa? Komensalisme itu yang satu untung, yang satu tidak untung, tidak rugi. Contohnya anggrek dengan tanaman inang, betul. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, misalkan ini yang ada hubungannya dengan predasi, Cah. Apakah perbedaan antara predasi dan parasitisme? Kan podo-podo sijine untung, sijine rugi. Siapa yang bisa jawab? Jawabannya adalah predasi itu merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa atau yang dimangsa. Yang di alam, predasi itu dapat menjaga keseimbangan alam karena dapat menekan populasi organisme tertentu. Jadi apik, bagus adanya predasi karena adanya keseimbangan alam. Misalkan tikus dengan ular. Tikus nek ndak dicaplok ular kan sesuai akeh cahaya tikusnya ya. Nah nanti kalau tidak ada ular yang memakan tikusnya akeh, ada ledakan populasi tikus, akhirnya tikus masuk rumah. Siapa yang rugi? Manusia, ya kan? Kemudian kijang dengan harimau, zebra dengan singa. Jadi ada keseimbangan alam. Berbeda dengan parasitisme. Kalau parasitisme itu merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain mendapatkan kerugian. Oke. Sehingga pihak yang diuntungkan itu yang parasit, pihak yang dirugikan adalah inang. Jadi organisme yang ditinggali itu parasit. Oke. Contohnya benalu dan tali putri yang hidup sebagai parasit dan pada ranting pohon. Serta berbagai cacing dan bakteri yang hidup pada parasit tubuh hewan dan manusia. Selanjutnya ada pola interaksi mutualisme. Kalau tadi kan parasitisme ya saya. Sekarang mutualisme. Kalau mutualisme itu apa? Kebalikan parasitisme. Yaitu hubungan makhluk hidup atau dua makhluk hidup yang saling menguntungkan atau interaksi saling menguntungkan kedua belah pihak antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Pasangan organisme ini disebut inang dan simbion. Karena mutualisme atau simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Contohnya, sedikit lagi. Contohnya yaitu bunga dan tawon. Bunga dan tawon. Terus, lanjut. Yang terakhir, pola interaksi komensalisme. Komensalisme itu interaksi hanya yang menguntungkan satu pihak. Mau wes ya sedikit. Tadi yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya apa tadi? Bunga anggrek dan tanaman inang. Terus ada lagi amensalisme. Amensalisme di sini atau biasa disebut sebagai antibiosis. Jadi di sini artinya adalah interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Kemudian contohnya ada pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Kemudian, nah ini contohnya pohon walnut yang menghasilkan zat alelopati dan menyebarkan ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Oke. Kemudian lanjutnya nanti ada rantai makanan. Jadi rantai makanan ini proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu yang disebut sebagai rantai makanan. Contohnya nanti rantai makanan ada proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tersebut. Kemudian contohnya nanti rantai makanan ada piramid makanan juga.
Ya, membentuk piramid makanan. Selanjutnya ini saya percepat. Ada jaring-jaring makanan. Ya, jadi di dalam ini di alam sangat luas sekali jaring-jaring makanan antara proses makan dan dimakan yang membentuk satu kesatuan. Oke, kemudian ini gambarnya. Kemudian ada saling ketergantungan, jaring-jaring kehidupan. Oke, kemudian ada piramid makanan. Piramid makanan itu merupakan gambaran piramid yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Demikian materi kita hari ini, ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan uraikan pencemaran lingkungan. Kalian PR, ya. Bentar.